Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan juga kesempatan untuk dapat bertatap muka meskipun melalui video pembelajaran kali ini. Semoga semuanya dalam kondisi yang sebaik-baiknya dan semoga corona akan segera hilang dari bumi kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku kelas 2 yang Patris sayangi, hari ini Patris akan melanjutkan pembahasan materi tentang menggunakan perangkat lunak pengolah gambar ya. Jadi itu ada di bab 2 buku TIK yang kalian punya. Nah, sebelum kita lanjutkan, tolong dipersiapkan bukunya agar nanti kalian bisa menyimaknya dengan baik. Bagi yang belum silahkan didengarkan, disimak agar kalian juga bisa memahami dengan baik nanti. Baik, Atris mulai, kita buka dari program presentasinya dulu. Kita jalankan. Ya, lanjutan materi perangkat lunak untuk menggambar. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajarinya tentang sampai dengan ikon ya, ikon pada Paint. Apa itu ikon? Masih ingat pengertian ikon? Iya, betul. Ikon adalah gambar kecil yang memiliki arti. Ya, jadi gambar kecil memiliki arti ataupun gambar yang memiliki arti itu disebut dengan ikon. Macamnya apa saja? Minggu yang lalu sudah kita pelajari ya. Nah, untuk kali ini sedikit akan kita ulang kembali dan Patris akan menjelaskan cara menggunakan ikon-ikon tersebut ya. Baik, tolong disimak sungguh-sungguh. Nah, sekarang menggunakan ikon pada Paint. Yang pertama adalah ikon brush. Ikon brush gunanya adalah untuk membuat efek kuas, bukan membuat ya, membuat efek kuas. Ini maaf salah ketik sedikit. Jadi untuk membuat efek kuas maksudnya adalah jadi ketika kalian akan menggambar, kalian menggunakan brush itu dan di sana kalian bisa menggambar dengan ujung kuas yang seperti apa. Misalkan kalau kuasnya seperti kuas biasa ya nanti garisnya garis biasa. Terus ada yang seperti kuas kaligrafi, ada yang seperti krayon, ada yang seperti cat air, seperti cat minyak dan lain-lain ya. Itu nanti akan Patris tunjukkan. Ini brush. Berikutnya toolbox size. Nah, toolbox size ini gunanya adalah untuk mengatur ukuran kuas atau ketebalan garis. Ya. Jadi ketebalan garis kuas maksudnya ya. Ataupun ketika kalian membuat sebuah objek bukan dari kuas ya, tapi dari bentuk ya. Kalian bisa atur ketebalannya juga, yaitu dengan menggunakan toolbox size ya. Nanti akan Pak contohkan. Terus yang ketiga, ikon shapes. Ikon shape ini gunanya untuk membuat bermacam-macam bentuk. Bentuknya apa saja? Nanti akan Pak jelaskan ya. Tolong disimak betul. Terus berikutnya, nah ini penjelasan, perhatikan betul penjelasan dari Pak nanti ya. Ini Pak akan menunjukkan cara menggunakannya nantinya ya. Ikon pada P ya, diperhatikan ini adalah tampilan dari layar Paint atau jendela Paint ya. Yang pertama adalah ikon apa tadi ini? Ikon brush atau brushes ya. Ikon brushes. Tadi sudah Pak jelaskan, gunanya adalah untuk membuat efek kuas. Efek kuasnya apa saja? Nanti Pak tunjukkan. Terus yang kedua adalah ikon atau toolbox size. Toolbox size ini gunanya untuk mengatur ukuran ketebalan garis ya, atau ketebalan kuasnya nanti pakai yang tipis, yang agak tebal atau tebal sekali. Ya, itulah untuk namanya size ya.
Ini namanya toolbox size. Yang ketiga adalah ini, namanya apa? Namanya adalah toolbox shapes. Toolbox shape ini digunakan untuk membuat bentuk, macam-macam bentuk ada di sini, ya. Mulai dari line atau garis, ya, kurve, garis lengkung, oval, lingkaran, rectangle, untuk membuat kotak dan lain-lain, ya. Ini adalah yang namanya shape. Nah, untuk mengetahui apa namanya, kalian nanti bisa buka program Paint-nya, kalian tinggal tunjuk saja ke gambarnya, nanti akan muncul keterangannya, ya. Coba aja ya. Coba kalian perhatikan di sini. Iya. Baik. Coba ya, Pak Tris harus keluar dari sini dulu agar nanti Pak Tris bisa menjelaskan kalian tentang cara menggunakan Paint, ya. Jadi perhatikan untuk membuka Paint, kalian buka ini seperti ini, program Paint. Sebetulnya langkahnya adalah Start All Program, Aksesoris, kemudian Paint, ya. Karena ini Windows-nya adalah Windows 10, tampilannya seperti ini, ya. Jadi setelah tekan Start, muncul bermacam-macam aplikasinya atau programnya, ya. Nggak apa-apa, yang penting kita tahu ikonnya Paint adalah seperti ini. Kita klik, ya. Ini adalah tampilan dari Paint, ya. Nah, ini kalian perhatikan sekarang, Pak Tris jelaskan yang sudah Pak Tris sampaikan tadi. Yang pertama adalah ikon brush. Ikon brush ini apa saja macamnya, kita klik panah ke bawah ini. Ya, ini ada brush. Ini brush biasa maksudnya, ya, atau kuas biasa. Terus ini adalah kaligrafi brush 1. Ini kuas kaligrafi. Coba di buku kalian buka juga. Nah, nanti kalian bisa sambil mencocokkan yang ada di buku. Itu adalah kuas kaligrafi 2. Yang ini kaligrafi 1. Terus yang ini airbrush, ya. Terus yang ini kuas cat minyak atau oil brush. Ini crayon, ya. Kemudian ada marker ini spidol, ya. Kemudian ada natural pencil, pensil biasa. Kemudian watercolor brush. Nah, ini cat air, ya, cat air. Jadi ketika kalian memilih salah satu di antara ini, maka kalian akan tahu perbedaannya. Berarti contohkan dari kuas ini nanti hasilnya begini, ya. Kalau yang kaligrafi hasilnya begini, ya. Kalau yang kaligrafi 2 seperti apa? Ini kebalikannya, ya. Terus kaligrafi sudah, ya. Kemudian airbrush. Oh ya, tadi kan ada toolbox size-nya ini. Nah, ini juga menentukan, ya. Ketika kalian pilih brush-brush ini, kalian pilih misalkan airbrush, tidak dipilih size-nya, berarti ada posisi 2 atau berapa ini? 8 px, ya, poinnya. 8 poinnya. Caranya kalian pilih, nah nanti diklikkan. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini adalah brush. Dan kalau yang besar, misalkan ini, ya ini besar, ya, ini hasilnya. Nah, kalau ingin mewarnai, langsung pilih warnanya. Nah, ini, ya. Ini cara menggunakan menggunakan color box seperti ini, ya, atau memilih warna. Jadi pilih ikonnya dulu, size-nya, berikutnya adalah warnanya. Ini, ya. Nah, untuk airbrush ini hasilnya memang warnanya tidak rapet, ya, atau tidak full, karena ini memang untuk membuat efek cat semprot, gunanya dari airbrush. Berikutnya ada kuas oil. Nah, ini oil ini cat minyak, ya. Nah, ini perhatikan, ya, ini kan seperti kuas beneran, ya, kuas cat minyak ini. Kemudian apa ini? Crayon. Nah, kalau crayon hasilnya begini. Kalau crayon kan hasilnya memang tidak rata, ya, awalnya. Kemudian ada kuas apa nih? Marker itu spidol. Nah, kalau spidol hasilnya begini, ya.
Ada lagi apa ini? Natural pensil. Kalau natural pensil ya sini. Ya, terakhir apa ini? Terakhir adalah watercolor. Nah, watercolor itu cat air. Cat air hasilnya seperti ini juga. Ya. Nah, jadi begini kalau kalian nanti untuk mempraktikannya caranya adalah seperti ini. Kalian gunakan, misalkan akan menggunakan ikon brush ya ini. Diklik dulu pilihannya apa. Itu ya. Terus size-nya dipilih. Kemudian jadi untuk size ini gunanya adalah untuk memilih ketebalan garis ataupun kuasnya. Ya, begitu. Terus berikutnya untuk shape. Shape ini contohnya begini. Ini toolbox shape ya. Shape ini untuk memilih bentuk misalkan begini. Sebetulnya kan kelas 1 dulu sudah pernah ya untuk membuat bentuk seperti ini. Ya, mungkin ini sedikit tambahan saja. Nah, ya. Ini bintang, size-nya kita ukur pakai yang tebal. Nah, bisa ya seperti itu. Caranya begitu. Dan bentuk-bentuk yang lainnya juga sama. Ini kalau mau diwarna hijau begini ya. Size-nya mau kecil ya kecil. Gitu ya. Baik, jadi seperti itulah caranya menggunakan ikon yang ada pada Paint. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Ya, tanyanya di dalam hati saja ya. Karena apa? Kita tidak bisa saling bertanya jawab ya. Silahkan kalian perhatikan saja. Ketika kita bertemu nanti kita praktek secara langsung, boleh Pak saat kalian bertanya ya. Begitu ya. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan untuk sementara waktu, boleh tanya melalui WA, boleh tanya melalui Telegram juga boleh. Pak ini begini caranya bagaimana ya? Kok ini begini ya? Silahkan tanyakan saja. Atau mungkin kalau misalnya tidak ingin bertanya ke Pak Tris, tanya ke ayah bunda, boleh silahkan aja. Atau ke kakaknya yang mungkin sudah pintar menggunakan pen ya. Nah, seperti itu caranya ya. Baik, kita kembali ke PowerPoint-nya dilihat. Jadi ini tadi sampai di sini ya. Nah, setelah sampai di sini halaman berikutnya adalah selesai ya. Jadi ini sudah sampai di sini. Selesai ya. Nah, kemudian tugasnya apa? Tugasnya adalah yang pertama kerjakan soal uji kemampuan halaman 31 dan 33. Di mana di kertas folio bergaris dan jawabannya saja. Kemudian kumpulkan tugas bersama tugas yang lain dengan apa yang diberi guru kelas seperti biasa ya. Tidak mengirim foto ya. Tidak usah difoto, tidak usah laporan. Pak, saya sudah ngirim, tidak usah ya. Pak, saya sudah menyetor, tidak usah ya. Cukup dikumpulkan bersama dengan tugas yang lainnya. Gitu ya. Iya. Jadi agar nantinya kalian bisa mengerjakan dengan sungguh-sungguh di rumah. Begitu ya. Baik. Jadi ini tadi langkahnya panjang sekali, tapi ini ya. Kita ulang sedikit ya. Jadi mengenal ikon pada pen ini kita sudah lakukan. Ya, menggunakan ikon airbrush ya. Tadi seperti yang sudah Pak Tis praktekkan, membuat efek kuas ya. Efek kuasnya banyak tadi ya. Kemudian toolbox size untuk mengatur ukuran kuas atau tebalan garis. Yang ketiga untuk ikon shape untuk membuat bermacam-macam bentuk. Nah, ya. Seperti ini. Ini tampilannya sudah tadi sudah kita lakukan semuanya. Ya. Sampai pada tugas tadi ya. Selesai. Tugasnya sudah Pak Tis jelaskan. Nah, ini. Jadi terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Jangan lupa di-subscribe bagi yang belum ya. Iya. Seperti itu. Baik ya, untuk sementara sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Tis akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.